أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang dolim. Surat kedua namanya Al-Baqarah ayat 254. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minad dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 254. Kami hadir dari bumi Kota Baru Nderejo Gresik, Jawa Timur, Indonesia, untuk senantiasa mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan
rahmatnya kepada kita semuanya dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah, dan diberikan rizki yang mulia dan maqamah mahmuda dengan cara bekerja yang terbaik dan senantiasa bersungguh-sungguh, ya. Kemudian senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dan tawakal, ya, di surat At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terbaik dan menjadi ibadah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan seluruh kaum mukminin, kaum mukminat, para guru-guru kita, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat guru, juga para santri yang sudah wafat, senantiasa kita doakan Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada sebuah hadis, ya, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Tiga hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu, Dek. Jadi kita perlu mengamalkan amalan-amalan yang soleh, ya, amalan-amalan yang baik yang didasari dengan iman dan takwa kepada Allah, dan juga senantiasa berwasiat di dalam kebenaran dan senantiasa berwasiat di dalam kesabaran agar kita ini terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ammal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati. Ada tiga hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takut kepada Allah Ta'ala secara rahasia dan secara terang-terangan. Jadi kalau kita ini taat, ya Dek, kita ini mau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baik sendiri, ya Dek, maupun kita bersama-sama, ya. Baik kita dalam keadaan sendiri, maka yang keduanya itu adalah Allah. Kalau kita sedang berdua, berarti yang ketiganya adalah Allah, ya. Baik secara rahasia maupun terang-terangan, baik sendiri ataupun bersama-sama orang, maka perlu yang namanya takut kepada Allah, itu perlu kita miliki, ya Dik. Nanti insya Allah kita akan selamat dari siksaan Allah, ya Dek. Karena orang yang takut kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan menjamin yaitu keselamatan, ya Dek. Dilindungi Allah, ya, ditolong sama Allah, termasuk diridhoi oleh Allah langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu sederhana dalam kehidupan dunia, baik di saat fakir maupun di saat kaya. Ini perlu, Dek, ya, mempunyai kepribadian ini baik, ya, pada saat dia itu fakir miskin, ya, hidupnya juga sederhana, ya, tidak berpoya-poya, karena dia menggunakan yang namanya amwal, harta benda itu, Dek, ya, dipergunakan dengan cara yang baik, ya Dek. Ya, kita juga
hati-hati karena untuk harta benda itu nanti ada pertanyaannya, dari mana kau dapatkan, dengan cara yang baik atau buruk, ya, dan kemana engkau belanjakan untuk hal yang baik atau buruk, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita jawabnya memperolehnya dengan cara yang halal, kemudian dipergunakannya dengan cara yang baik, termasuk zakat, infak, sedekah, maka itulah orang-orang yang dermawan, ya Dik. Jadi pada saat dia itu fakir miskin, ya bersedekahnya ya sesuai dengan kemampuannya, ya Dik, ya. Dan pada saat kaya juga harus bersedekah sesuai dengan kekayaan yang kita ada. Bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak, tergantung kemampuan kita. Yang ketiga, Dek, wal adlu firridoi wal godobi, yaitu adil antara senang dan marah. Jadi adil antara senang dan marah, maksudnya senang, suka, ridho, cinta, hendaklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah pun karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu luar biasa, Dek. Jadi kalau kita bisa melakukan ketiga-tiganya, ya, kita saling mencintai, ya, dengan keluarga besar kita, ayah ibu kita, teman-teman kita, itu cintanya itu karena Allah, ya Dek. Kalau misalnya perlu marah, ya marahnya karena minta keridhaan Allah, ya karena mungkin ya namanya anak itu sudah dibilangi sama kedua orang tuanya, oleh para guru, ustadz dan ustadzahnya, tapi masih, Dek, berani berbuat maksiat. Apa yang diperintahkan Allah itu malah ditinggalkan, apa yang dilarang Allah malah dikerjakan, ya bisa jadi ada timbul yang namanya marah. Oleh karena itu mudah-mudahan marah kita, ya, mudah-mudahan termasuk marah yang akan menimbulkan hikmah. Tapi semuanya kita upayakan marah-marah itu, karena kalau berlebih-lebihan itu bisa mendatangkan kerusakan, ya, di organ tubuh kita. Jadi orang-orang yang sering marah-marah itu bisa jadi stroke dan lain sebagainya, Dek. Oleh karena itu mari kita hindari marah. La taghdab walakal jannah, janganlah marah, bagimu surga. Marilah kita untuk belajar kepribadian yang sopan, santun, lemah lembut, ya Dek, di surat Ali Imran ayat 159. Mudah-mudahan kita bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah 254. Pada ayat ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menafkahkan sebagian dari harta benda yang telah dilimpahkan kepada mereka untuk kepentingan diri dan keluarga atau kepentingan masyarakat umum, Dek. Yang paling penting harta benda kita, ya Dek, itu untuk diri kita, ya Dek, untuk keluarga besar kita, ya Dek, untuk famili kita yang terdekat dengan kita, ya Dek, dan juga termasuk untuk masyarakat. Orang yang beriman takwa, Dek, orang yang soleh dan solihah itu bisa, Dek, membagi-bagi seperti itu, bisa, Dek, ya. Tapi kalau orang itu tidak soleh solihah, orang itu orang bakhil, ya repot, Dek. Orang bakhil itu repot. Untuk diri aja eman, untuk ya keluarga besarnya juga eman, untuk umat juga eman. Akhirnya yang namanya karunia itu dia tidak bisa menikmati, Dek. Akhirnya dia mati, harta bendanya masih ada, loh, Dek. Jadi kita harus berhati-hati, belajar untuk dermawan semampu kita, ya Dek. Baik itu secara harta maupun secara ilmu. Kita harus belajar yang namanya dermawan.
Mereka harus ingat bahwa akan datang suatu hari di mana tidak akan ada lagi kesempatan lagi mereka untuk membelanjakan harta benda tersebut. Oh, ada suatu masa, Dek, ya, ilmu kita ya tidak bisa kita sampaikan lagi karena kita sudah mati, Dek. Ya, harta benda kita tidak bisa kita zakatkan, infakkan, sedekahkan karena kita sudah mati, Dek. Jadi tidak bisa kita. Sebab itu mari mumpung kita masih hidup sebelum mati, mari berinfak ya. Sebab pada hari itu terjadi hari kiamat yang diikuti oleh hari pembalasan ya. Masih ingat, Dek, kiamat kecil termasuk mati, gempa bumi ya, tanah longsor dan lain sebagainya, itu kiamat kecil. Dan kiamat besar adalah hancurnya dunia dan isinya. Ya, kita harus bersiap-siap ya. Tidak ada lagi teman karib yang akan memberikan pertolongan dan tak ada lagi orang-orang yang dapat menyelamatkan dan memberikan bantuan. Harta benda dan anak cucu pun tak dapat memberikan pertolongan apa-apa kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang suci dan amalan-amalan yang banyak loh, Dek. Kecuali, Adik, kalau orang yang meninggal dunia itu baik ayah, ibu kita atau guru-guru kita itu punya 3, Dek. Ya, yang pertama amal jariah ya, Dek. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian meninggalkan anak yang soleh dan solihah yang selalu mendoakannya, maka fa insyaallah akan sampai ya, Dek, doa-doanya itu ya, Dek. Oleh karena itu yang paling penting adalah diri kita ya, Dek. Jadi kita tidak usah mengandalkan orang lain, tapi andalkanlah amalan-amalan kita sendiri lah, dene ya, Dek. Nanti anak cucu kita, family kita, murid-murid kita, muslimin muslimat itu mendoakan kita, ya tidak apa-apa. Tapi yang paling penting ya, Dek, amalan yang baik yang terus menerus itulah yang paling baik. Nanti dilihat, Dek, di surat ke-19 ayat 76 ya. Orang yang tidak mau membelanjakan harta bendanya di dunia untuk kepentingan umum atau fisabilillah adalah orang yang mengingkari nikmat Allah. Dengan demikian mereka akan menjadi orang yang dolim terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain loh, Dek. Dolim, Dek. Dolimi dirinya sendiri, dolimi keluarga besarnya ya, Dek. Akhirnya jadi orang dolim. Kalau sudah jadi orang dolim, Dek, Allah benci, Rasulullah benci, umat Islam benci, ya, seluruh makhluk di dunia benci, tapi dia dicintai setan dan dicintai oleh neraka loh, itu, Dek. Kalau orang itu orang yang dermawan, Dek, dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai umat Islam, dicintai makhluk-makhluk yang ada di bumi, dan dicintai oleh surga ya, Dek. Beda ya, Dek. Dolim terhadap diri sendiri adalah karena dengan keingkaran itu dia akan mendapat adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dolim terhadap orang lain karena dia enggan memberikan hak orang lain yang ada pada harta bendanya itu, baik berupa zakat yang telah diwajibkan kepadanya maupun sedekah dan berbagai sumbangan yang dianjurkan oleh agama ya, Dek. Ada zis ya, Dek, zakat, infak, sedekah ya. Mudah-mudahan kita mampu ya, Dek, dengan kemampuan kita masing-masing ya, dalam hidup ini kita bisa mendermakan amwal kita dan ilmu kita. Amin ya robbal alamin. Ada berbagai pendapat para ulama mengenai infak atau pembelanjaan harta. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan infak dalam ayat ini adalah infak wajib, yaitu zakat. Karena di akhir ayat ini Allah menyebut orang-orang yang tidak mau berinfak itu sebagai orang kafir loh, Dek. Jadi ternyata ya, Dek, orang itu kalau bakhil ya, Dek, itu nanti jadinya, Dek,
ia termasuk orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang munafik, dan termasuk teman-temannya orang musyrik. Jadi naudzubillah, Dek. Ya, seandainya yang dimaksudkan dengan infak di sini hanya sunnah, yaitu sedekah, tentu mereka yang tidak bersedekah tidak akan disebut sebagai orang kafir. Naudzubillah ya, Dek. Summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita mampu untuk bersedekah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan infak dalam ayat ini ialah infak untuk kepentingan jihad fisabilillah, yaitu untuk kepentingan perjuangan menegakkan agama Allah serta mempertahankan diri dan negara terhadap ancaman musuh. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan infak dalam ayat ini adalah infak wajib dan infak sunnah, yaitu zakat dan sedekah. Adapun kata-kata kafir dalam ayat ini adalah mempunyai arti enggan berzakat, bukan kafir dalam pengertian tidak beriman loh, Dek. Jadi mirip ya, Dek. Ya, perbuatannya itu loh, Dek, mirip seperti orang yang kafir, yaitu enggan berzakat. Ya, Dek, mirip ya, pribadinya itu loh, Dek, orang yang bakhil, orang yang tidak mau zakat, infak, sedekah itu mirip dengan kepribadian orang yang kafir ya, Dek. Naudzubillah summa naudzubillah, karena dia mengingkari nikmat Allah. Nikmat itu sebagian untuk dirinya, keluarganya, dan juga orang lain, tapi dimakan sendiri. Itu namanya kufur ya, Dek. Harta benda menurut Islam mempunyai fungsi sosial di samping untuk kepentingan pribadi. Apabila seseorang telah berhasil memperoleh harta benda dengan cara yang halal, maka dia mempunyai kewajiban untuk membelanjakan sebagian dari harta bendanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, dan sebagainya lagi untuk kepentingan umum, baik berupa zakat, sedekah, atau sumbangan sukarela untuk kemaslahatan umum. Ya, mudah-mudahan kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat mengandung dua macam faedah. Pertama, faedah bagi orang yang menunaikan zakat itu ialah membebaskan dari kewajiban yang telah dipikulkan Allah kepadanya. Dengan demikian dia akan memperoleh ridho dan ganjarannya, dan juga akan menghilangkan sifat kikir dari dirinya. Faedah kedua ialah bahwa penunaian zakat itu berarti pula mensucikan harta bendanya yang berlebih, yang tersisa setelah zakat itu dikeluarkan. Sebab selama zakat itu belum dikeluarkan, senantiasa pada hartanya itu terkandung hak orang lain, yaitu hak kaum kerabat, fakir miskin, ibnu sabil, dan orang-orang lain yang memerlukan pertolongan. At-Taubah ayat 103, Ar-Rum ayat 38, Al-An'am ayat 141, Ad-Dariyat ayat 19. Sungguh amat tinggi hikmah yang terkandung dalam syariat Islam yang berkenaan dengan zakat, sebab manusia pada umumnya bersifat kikir. Apabila dia berhasil memperoleh harta benda, berat hatinya untuk membelanjakan harta bendanya untuk kepentingan orang lain. Bahkan ada pula yang enggan membelanjakan harta bendanya bagi kepentingan dirinya sendiri, padahal dia telah bersusah payah mengumpulkannya. Kalau dia ingat bahwa pada suatu ketika dia akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan dia meninggalkan harta benda itu, niscaya dia tidak akan bersifat kikir. Makanya perlu ngaji, Dek. Ya, perlu ngaji. Dengan ngaji itu mudah-mudahan kita tidak kikir. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam telah menunjukkan obat yang sangat manjur untuk membasmi penyakit bakhil dari hati manusia. Islam memberikan didikan dan latihan kepada manusia untuk bersifat dermawan, murah hati, dan suka berkorban untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Ialah dengan peraturan zakat dan sedekah. Al-Baqarah 245, 261, 265, 274, dan surat An-Nur ayat 22. Sedekah dan berbagai sumbangan yang kita berikan untuk kepentingan umum oleh agama dinilai sebagai amal jariah, suatu amal yang pahalanya akan tetap mengalir kepada yang melakukannya walaupun dia telah meninggal dunia. Loh, Dek.
Jadi tidak terputus dek yang tiga tadi ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan solihah itu akan mengalir terus dek. Selama hasil sumbangannya itu dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam penunaian zakat dan sedekah, diperlukan niat yang ikhlas, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjauh dari sifat riya, ingin dipuji dan disanjung oleh manusia ya dek. Orang yang beriman ikhlas, orang yang munafik biasanya riya, naudzubillah ya dek. Menunaikan zakat dan sedekah adalah merupakan manifestasi dari rasa iman dan syukur kepada Allah yang telah menjanjikan akan menambah rahmatnya kepada siapa saja yang mau bersyukur. Sebaliknya orang yang tidak mau bersyukur sehingga dia enggan berzakat dan bersedekah telah diancam dengan adab di hari kemudian nanti. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti adabku sangat berat. Ibrahim ayat 7. Mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita lakukan dek bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menolong kita, memberi izin kita, meridhoi langkah-langkah kita, sehingga diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam bisa selamat dunia dan akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi utang dan dominasi manusia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.